Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Zawiyah. Manusia sebagai makhluk komunal tentu tidak lepas dari kebutuhannya terhadap individu atau manusia-manusia lainnya. Maka dibutuhkanlah alat untuk membatasi pergerakan kita ini agar tidak melukai pihak-pihak lain atau manusia-manusia lain. Maka dari situ kita membutuhkan yang dinamakan sebagai hukum atau syariah agar membatasi kita tersebut. Maka dari itu, podcast Zawiyah kali ini berkesempatan untuk mengundang salah satu lulusan terbaiknya di jurusan hukum dan syariah dari Universitas Al-Haghof, Ustadz Ibrahim Ritonga. Ustadz Ibrahim, gimana kabar antum? Alhamdulillah. Baik. Jadi pembahasan kita kali ini di episode ini Ustadz Ibrahim, kita akan membahas bagaimana hukum syariah di Yaman tentunya, terus bagaimana sepak terjang antum dari mulai berangkat dari kampung halaman sampai akhirnya ke Yaman, sebelum akhirnya kita ntar membahas tentang hukum-hukum, syubhat-syubhat hukum atau tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah terhadap hukum ini, dan juga anak-anak hukum atau mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan hukum di Universitas Al-Haghof. Jadi sebelum itu mungkin antum bisa memperkenalkan diri antum, bagaimana cerita hidup antum gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih besar kepada seluruh rekan-rekan di Hagopos, teman-teman di Hagopos, terutama pimpinan umum sekarang Ustadz Aris yang bersedia mengundang saya. Walau sebenarnya ini berat banget sebenarnya ini. Banyak sebenarnya orang yang bisa mengisi ini yang lebih layak daripada saya. Tapi semoga nanti insyaallah ada manfaat insyaallah. Jadi perkenalkan sahabat-sahabat Hagopos, nama saya Maulana Ibrahim Ritonga. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Perjalanan saya untuk sampai ke Hagop ini itu bermula dari kelas 2 Aliyah di Mustafawiyah. Jadi saya itu SD di kampung, SDN 112199. Habis itu langsung ke Ma'had Mustafawiyah, ngambil MTS, terus ngambil MA juga. Sekaligus pondoknya. Jadi ada yang formal, ada pendidikan pondoknya. Nah, sewaktu di kelas 2 Aliyah, di kelas 5 pondok, itu ada salah seorang teman ngajak, yuk belajar ke Yaman yuk. Memang dia tahu saya dulu memang tertarik belajar fikih. Cuman dulu yang ada di pikiran saya itu pengen ke Mesir pernah, ke Azhar, pengen ke Salatiyah Mekah juga pernah. Tapi waktu itu diajak ke Yaman, dia ngajak ada sekitar 4 orang nih diajak nih. Nah, nanti di ujung-ujungnya di antara yang 4 ini cuma saya doang nih yang jadi tes. Malah begitu. Nah, jadi mereka itu ada yang nggak dikasih orang tuanya, ada yang berangkat ke Turki. Dan ada yang waktu itu mau nyoba jadi angkatan, nggak tahu berhasil atau enggak. Kayaknya sekarang pindah haluan ya, nggak jadi angkatan. Nah, di sewaktu kelas 5 itu kita menggali informasi terus tentang Haghof. Apa itu Haghof? Dia mengenalkan sebenarnya dia itu ada orang di daerah kampung dia di Sumatera Utara juga itu udah belajar ke Haghof lebih dulu dari kami itu sekitar 2 tahun sebelumnya. Jadi katanya kata Bang ini bagus belajar di Haghof itu. Jadi kami tanya-tanya abang-abang yang udah kesini anak Mustafa, ya gimana sih Haghof itu? Timur Tengah itu waktu di pondok tahun sekitar 2015 banyak gosip-gosip, udah banyak yang merebak paham-paham radikal. Nah, jadi saya takut. Salah satu lulusan terbaik pondok yang sampai di sini dia juga salah satu lulusan terbaiknya, saya tanya, "Bang, gimana sih Haghof itu?" Kata dia, Haghof itu simpel banget jawabannya. Haghof itu adalah Mustafawiyah versi universitas. Oh gitu. Udah kalau ada persawaannya kenapa itu? Kalau udah kayak gitu berarti udah kita kenal ya, gitu. Jadi jawabannya sangat tentu. simpel sekali. Oh ya udah Bang itu. Jadi selesai pondok tiba-tiba ada tawaran. Waktu itu beberapa mahasiswa terbaik itu banyak dapat undangan kan. Termasuk saya dapat tawaran mau dikasih beasiswa ke Libanon, Jamiah Global. Itu beasiswa termasuk masih lulusan terbaik dong pasti. Katanya. Katanya gitu. Katanya gitu. Jadi waktu itu kata beliau mau nggak beasiswa full, semua dibayar, cuman biaya paspor doang. Tergiur dong. Walaupun memang udah pengen ke Haghof nih, cuma kan Haghof tau lah ya, biaya ke Haghof dan sampai situ ya, jangan bicara lebih lanjut masalah itu. Biaya Haghof memang tergolong lumayan besar teman-teman. Nah, jadi waktu itu saya sowan lah ke salah satu guru senior di sana. Saya bilang, assalamualaikum Syekh, namanya Syekh almarhum Muhammadin Fasaribu, Allah yarhamu.
Saya bilang saya ini ada niat selesai dari Mustafawiyah mau ke Timur Tengah. Oh bagus, kata beliau, bagus. Cuman saya bingung nih antara milih ke Yaman atau ke Lebanon. Yaman. Spontan beliau jawab tanpa berpikir. Tanpa berpikir langsung Yaman. spontan tuh. Jadi teman yang nemenin saya ini, yang juga aslinya ngumpulin 4 orang ini, Iya. dia itu namanya Faiz Akmal Lubis, lebih akrab sama orang itu Herman Sunarul Lubis. Sekarang dia di UIN Jakarta. Jadi sesepuhnya AMI di sana. Jadi kata dia, Syekh itu kami bilangnya sebenarnya ayahanda. Ayahanda udah ngomong tanpa berpikir. Berarti di Yaman itu ada sir, katanya. Sir lah istilah dia kan. Ada sir yang tidak bisa dikasih tahu, udah ikutin aja. Berangkatlah saya ke Yaman. Sebelum tes sudah saya aja, bisa nggak kita bareng aja? Katanya saya nggak dikasih orang tua jauh-jauh. Orang tua saya udah sepuh gitu. Ya udah kalau gitu saya berangkat tahun 2016 itu nggak ada tes di kota-kota besar. Biasanya kan ada. Jadi kami karena masa-masa perang ya waktu itu masih masa-masa evakuasi, tesnya cuma di Gresik doang. Jadi semua mau dari Medan, mau dari Sulawesi semua ngumpul di Gresik. Iya, terpusat di sana. Buat teman-teman konteksnya, jadi kalau zaman Ustadz Ibrahim ini mungkin tesnya untuk keberangkatan ke Ahgov itu terpusat di Gresik. Sementara bagi angkatan saya tahun 2021 itu kita sesuai dengan daerah masing-masing. Yang misal saya Jawa Timur, kita berangkatnya ke Cirebon yang paling dekat waktu itu. Bagi teman-teman Lombok ya ada di Lombok gitu dan seterusnya gitu. Mungkin. Jadi setelah tes itu awalnya saya takut-takut itu karena tesnya kan ada bahasa Arabnya ya. Bahasa Arab memang mulai dari pondok itu momok tersendiri buat saya. Wawancara ini Ustaz berarti ya? Wawancara ya, ada wawancaranya, ada baca kitabnya juga. Dan kalau baca kitab kan kalau kita ada namanya MQK Indonesia. Itu biasa disuruh nerangkan bahasa Indonesia. Ditanya juga pakai bahasa Indonesia. Kalau ini berbahasa Arab nanyanya. Jadi saya yang biasa baca kitab kok Imun disuruh tiba-tiba ngomong kan kaget gitu. Jadi saya berharap aja lah, minta doa sama orang tua semoga lulus. Balik saya singgah dulu tempat teman di Bogor sekitar 3 hari. Terus saya menuju pakai bis ini menuju ke Sumatera 4 malam 3 hari. Itu Medan ke Jakarta. Iya. Itu perjalanan terlama saya naik bis. Dan insya Allah terakhir. Gak mau lagi. Gak mau. Apalagi yang dilewatin itu banyak hutan Ustaz. Jadi internet hilang-hilang. Kalau kita gabut ya bayangin di motornya kayak gini dia. Kami bilangnya kalau motor takutnya orang salah paham. Kalau di Medan itu bilang bis atau mobil itu bilang motor. Kalau bilang motor itu kami kereta. Jadi ada istilah tersendiri. Ya nanti teman-teman jangan salah paham lah. Salah kos. Itulah ceritanya. Alhamdulillah saya berangkat ke sini. Berangkat dari Jakarta tanggal 27 September 2016 sampai ke sini tanggal 29 September sekitar 14.30 KSA. Itu hari Kamis itu. Masih ingat banget itu. Sampai di halaman dakhili, saya itu celengak-celengok itu. Lihat pelangap-pelongo ini gimana ini. Ini memang yang saya impikan, tapi saya mau kemana di sini? Internet enggak ada, semua enggak ada. Ya masa-masa perang kan. Tiba-tiba datang ke kelas yang biasa saya chat, ngambil koper saya, ayo ikut ke kamar. Nah, itulah bermula kisah saya di Ahgov mulai tahun 2016 sampai sekarang terlalu nyaman di dekapan penuh kasih sayang Ahgov terjebak di sini. Sudah 10 tahun ya itu kan ya. Sudah 10 tahun lalu Masya Allah. Berarti antum sudah kenyang nih dengan pengalaman di Ahgov gitu. Cuman tentu pasti antum sudah meskipun sudah nyaman di sini pasti mungkin ada culture shock saat waktu pertama datang ke Ahgov itu. Mungkin ada cerita di balik itu antum mungkin ada culture shock atau ketidaksesuaian dengan apa yang kita biasa laksanakan atau kita rasakan di Indonesia gitu sih. Banyak ya. Memang sebelumnya Habib Hasan Jufri, Rais Maktab di Indonesia udah udah mewanti-wanti sebelum berangkat. Katanya kalian kalau mencari hal duniawi itu jangan ke Tarim. Jangan ke Tarim. Tapi kalau ukhrawi berangkatlah. Kalau duniawi di Tarim itu katanya sekarang itu tahun 2016 itu. Seperti Indonesia tahun 60-an. Cuman kan beliau menghitung kita yang kelahiran 90, kita nggak tahu 60-an gimana. Kita tahunya mungkin agak lebih terbelakang sedikit dari Indonesia. Nggak tahunya memang betul-betul terbelakang sekali gitu. Saya sampai ke sini pertama itu musim panas. Panas sekali itu. September waktu itu musim panas sampai sini. Listrik waktu itu kebetulan mati. Air kebetulan nggak ada. Jadi kita turun dari bis itu kan kadang-kadang pengen wudhu segala macam. Gak ada air, mati air. Jadi ke kelas saya, masya Allahnya memang terkenal sih kalau orang Medan itu di perantauan biasa ikatannya memang kuat kali kan. Itu. Jadi mereka ambil ember. Dulu di dakhil itu kalau masih ingat di lantai 1 di bawah itu ada kayak sumur itu. Sekarang katanya ditutup.
tahun 2 tahun lalu masih aktif itu. Masih aktif. Jadi itu airnya ke bawah itu, diambil sama abang itu ke bawah pakai air. Nah ini pakai ini katanya, pergilah wudhu. Saya bilang waktu itu kan kaget saya, airnya cuma segini gitu. Maksudnya ya untuk wudhu, bener untuk wudhu doang, ya paling setengah yang ember yang biasa kita pakai di Sakan lah, yang di asrama. Oke. Terus beliau bilang untuk menenangkan saya. Setelah itu saya tahu bahwa ini nggak tahu ya apa halal berbohong seperti ini. Kata beliau seperti ini. Sebenarnya di sini jarang mati lampu, Baim katanya. Jarang juga itu bukan mati lampu ya, jarang airnya itu mati. Ini kebetulan pas kalian datang aja mati. Setelah itu ternyata sering ya. Kalau mati lampu di Sakan itu dulu, sekarang udah ada matur, enak. Dulu itu matur dihidupin, masya Allah, mungkin di saat lagi mood aja beliau itu. Kalau nggak mood nggak bakal hidupin sepanas-panasnya. Jadi salah satunya air. Internet lemot. Dulu mau ngabarin orang tua, saya udah sampai di sini. Pengen WA aja, WA, bukan IG. Waktu itu nggak bisa dibuka, Ustaz. Sama sekali nggak bisa buka IG di asrama. Jadi kalau mau asrama, mau buka IG itu kita dulu ke ada warnet Hagopnet namanya, di samping ini yang jual apa namanya? Sekarang jual Indomie di pinggir jalan ini. Faiz. Samping Faiz itu dulu ada. Sekarang jadi laundry kayaknya. Harus ke sana. Jadi saya kalau enggak pilihannya dua, satu lagi harus nempel di jendela kamar dakhili. Karena ada routernya itu arah ke sana kan. Jadi untuk ngabarin doang, "Mak ya, aku udah sampai ke Yaman," ngabarin itu. Udah habis itu udah enggak buka-buka WA lagi gitu. Sulit itu dulu internet. Internet sulit, panas, mati lampu, air. Lain dari situ, kalau soalnya ya bahasa tentunya. Kita biasa mendengar orang baca Quran, kita biasa mendengar orang Arab ceramah gitu. Tapi kalau untuk ngomong langsung, apalagi orang Arab ini kan ngomongnya cepat. Karena memang kalau kita podcast, kita ngomong pelan, nggak mungkin cepat. Cuma di sehari-hari nggak mungkin kita nada kita, intonasi kita dan tempo kita selambat ini. Saya dengar itu seolah semua huruf itu gabung semua, nggak bisa bedakan mana huruf. Tidak ada mat, nggak ada apa. Itu gabung semua. Ini apa yang mereka bilang? Saya sekitar 6 bulan seperti itu. Kalau kelas saya sewaktu saya baru-baru masuk di Hagop, saya ceritakan keluh kesah saya termasuk bahasa ini yang paling, karena bila saya bilang saya pondok kitab, bahasa itu momok bagi saya. Di Mustawa 1 saya ceritakan saya nggak paham, hurufnya gabung semua. Orang yang sama ini yang bilang katanya jarang mati air di asrama, katanya insya Allah itu cuma 2 minggu, sabar aja 2 minggu. Saya sabar, saya kebetulan sewaktu ke kelas 1 saya langsung ketemu sama ustadz-ustadz yang masya Allah, Dr. Hashim. Dr. Hashim dia ngomong, beliau kita 1-2 detik aja menghayal itu udah jauh beliau entah kemana udah cerita, karena beliau ngomong itu masya Allah lancar kayak pembawa berita gitu. Jadi saya tunggulah 2 minggu saya ngadu lagi, enggak bang, masih belum bisa bahasa Arabnya, dibiasain aja dengerin orang ngomong segala macam. Jadi salah satu latihan saya dulu ngomong itu, hobi saya kan makan ya. Bisa dilihat kan dari jadi saya dulu itu ada Nabil namanya di samping kuliah kita ini, sering ngomong sama dia. Yang Nabilnya bukan yang masaknya. Kalau Nabilnya dia itu masih bisa banyak bahasa Fusha. Jadi melatih saya. Awalnya dulu saya masih haza pakai isyarat tuh. Lama-lama diajarin kosakatanya, oh ini namanya ini namanya ini. Lama-lama mungkin terlalu lama saya belajar bahasa Arab, malah dia yang bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau bayar pakai bahasa Indonesia aja. Waktunya di situ ya, Ustaz. Pakai bahasa Indonesia aja. Belajar bahasa Indonesia aja. Udah lama ini udah aja gitu. Itu beberapa culture shock yang Ana rasain di sini. Selain dari ujian itu, beberapa bulan setelahnya ujian itu bagi semua orang sih rata-rata, bahkan pondok-pondok Madrid sendiri yang saya tanyakan orang-orang Darul Habib yang udah jago bahasa Arabnya gitu. Mereka mengatakan memang Hagop ini tergolong susah bagi mereka. Bayangin saya yang masih merangkak bahasa Arabnya. Tapi ya itulah beberapa tantangan awal berada di Hagop ini. Jadi setelah antum kesulitan bahasa itu, akhirnya antum bisa memperbaiki itu kan, dan kita tahu semua antum memilih jurusan konon, di mana dosen-dosen konon itu pasti banyak mustalahat yang lebih susah gitu. Betul. Jadi kenapa antum lebih memilih konon daripada syariah saja atau syariah dan hadis, Ustaz? Jadi waktu kami di sini kan pertama datang langsung ke Tahrim bilang Mustawa 1 di sini, bukan di Mukalla. Bukan di Mukalla. Karena di Mukalla waktu itu masih kurang kondisif. Itu yang terjadi katanya dulu, pengeboman penjara itu. Nah, itu sebelum saya datang itu. Yang waktu itu Al-Qaeda itu. Jadi hati-hati nanti ini kena panjang kalau itu. Tapi nanti saja gitu. Jadi datanglah kami sampai ke sini. Setahun udah berlalu. Di Mustawa 1 ada madah madkhul qanun dulu, itu di Mustawa 1 belajarnya, pengantar hukum. Ilmu pengantar hukum ini yang mengampunya Dr. Hashim Alim Mugebel. Saya sempat trauma.
Saya udah masya Allah waktu syahri itu dapat nilai 20 itu udah seneng banget. Tiba di ujian fasli dibantai sama beliau. Lebih dari setengah duf'a kami, mungkin 70 atau 80% itu rosib di madah beliau. Dan ada satu lagi yang bikin kita rosib itu madah ini mutamimah. Padahal mutamimah di Indonesia, nahu. iya di Indonesia itu orang udah banyak. Ya tapi kan nilainya Waktu itu siapa beda. yang ngajar, Ustaz? Waktu itu yang ngajar Dr. Soleh Baud dan orang Konon semua. Seingat saya seperti itu. Entah Ngajar sih kalau beliau kayaknya. entah yang orang rosib di madah dia mutamimah atau di minhad. Kita 2 kali ajar beliau. Tapi kalau yang minhad itu betul-betul banyak yang gugur. Jadi kita kesini sekitar 90 orang. Kami lulus itu yang dari awal berangkat bareng itu sekitar 30-an. Dari 90 orang. Itu lulus daur awal atau enggak lulus gitu? Enggak waktu di Mustawa 5. Kalau yang daur awal itu kemarin kami paling 20-30 orang gitu. Ada yang daur sani, ada yang ada yang mafsul. Teman-teman yang masya Allah himahnya masih kuat dia tetap di sini. Ada yang pindah kampus, ada yang balik, ada yang pindah ke Mukalla, banyak ragamnya. Jadi seleksi alam di Ahgub di zaman antum itu masih kuat. Ketat ya, Ustaz. Dari 90 angkatan pertama sampai akhirnya lulus itu tersisa 30 ya. 30-an kami. Itu gelap banget itu. Makanya waktu itu apa ya ke kelas sebenarnya sempat mewanti-wanti. Kita kan masih sering belajarnya di Ahgub ini kayak belajar pondok kan tahu ya dekat-dekat ujian 2 hari sebelum ujian baru belajar ya. Jadi kakak kelas sudah mewanti-wanti ya anak baru kalian jangan kayak gitu sebenarnya sebelum ujian ini karena teman kita banyak yang biasalah hiburan main PES segala macam gitu ya tiba-tiba kita nggak bakal tahu memang Ahgub itu ternyata seperti itu gitu karena yang kita lihat itu kan cerita tentang Ahgub masya Allah cerita tentang ketawadukan guru-gurunya itu loh yang kita dapat loh cerita karomah jujur itu baru-baru itu jujur saya juga nggak pernah dengar di majelis perkuliahan ketawadukan bagaimana alumni Ahgub dulu kan sempat ada alumni Ahgub yang menjadi ini dia perwakilan dari Menteri Agama bagian ini Wadi Hadramut jadi banyaklah alumni yang kita dengar. Singkat cerita, walaupun udah gimana setahun berlalu, naiklah kami ke Mustawa 2. Di sinilah ketemu sama Dr. Arafat. Beliau itu promosi. Beliau kan kepala ini kan prodi hukum ya di sini. Prodi hukum beliau jadi diceritakan lah sebenarnya di hukum itu kita belajar apa aja. Apa bedanya belajar hukum di sini sama di tempat lain. Apa yang bakal kita pelajarin. Itu beliau kasih bagan sampai banyak lah beliau kan. Setelah saya lihat kayaknya menarik sih. Jadi Madhul Qaun itu mungkin memang lagi apa saja kemarin gitu. Lagi apa saja gitu. Tapi bisa jadi nanti saya bisa mengikuti ini. Saya bingung. Saya tanya orang tua masya Allah kepercayaan sama kita sangat luar biasa. Katanya kamu lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang kamu bisa. Kau ikut aja pilihanmu gitu. Orang 100% itu. Super 100%. Dah saya istikharah dah. Akhirnya hasil pilihan saya milih hukum. Mulailah di situ berjalan hukum. Awal-awal seperti yang antum rasakan antum jurusan hukum kan yang antum bilang tadi. Dia abang kelas saya juga. Jadi awal-awal memang selain dari bahasa Arabnya udah kacau, bukan bahasa Arab kononnya saya kacau dan istilah-istilah barunya sangat parah itu galau sekali saya itu curhat ke beberapa orang itu dan mereka nggak bisa bantu karena mereka nggak relate juga. Ya karena mereka nggak bisa tiba-tiba ngasih saya mulai dunia langsung paham gitu nggak bisa. Jadi mereka cuma ngasih kisi-kisi harus belajar harus sabar. Gimana ini bahasa yang betul-betul kontemporer di kitab-kitab hukum ini gimana saya mengulasnya. Sedangkan bahasa fikih aja saya masih kalang kabut gitu. Jadi pertama langkah saya itu saya biasakan mengalih bahasakan. Sebisanya. Saya pilih kitab yang sulit. Menurut saya waktu itu yang sulit itu ilmu ijra wal iqab. Hukum pidana dan ini. Ilmu kriminologi. Kriminologi dan pidana. Iya. Dan dosennya tahu kan. Nah, jangan dibahas lah itu. Jadi beliau ini emang terkenal gitu. Syadid banget untuk anak hukum. Dengar-dengarnya gitu. Jadi saya waktu itu sangat sulit memahami ilmu ijra wal iqab ini. Saya artikan itu. Saya satu-satu. Masya Allah. Karena gini, kayak kalimat dafi' nahwa kada ataupun mani nahwa kada ini nggak ada di kitab-kitab fikih nggak ada. Ternyata itu maknanya mencegah. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu nggak bisa mencegah. Mamanya kan dafi' nahwa iltizam al-madin bi kata-kata gitu kan. Iltizam daim bi kata-kata itu sulit waktu itu saya mah. Tapi saya belajar.
Saya tuh belajar, udah saya artikan, kalau nggak paham saya tanya ke kelas. Kebetulan alhamdulillah anak Mustafawiyah ada satu pendahulu saya. Dia waktu itu konun juga itu. konun dia, satu-satunya itu di atas saya yang konun anak Mustafawiyah. Saya tanya beliau, dan beliau ini entah karena tawadu atau memang betul, kata dia, jangan kan kamu, saya ini sekarang Mustafa 4, beda 3 tahun berarti sama Iya. saya belum paham itu bahasa-bahasa hukum katanya gitu. Jadi saya bilang, tapi nggak apa-apa lah bang, saya mau belajar sama antum. Saya belajar sama beliau, saya baca, saya artikan, saya belajar sama kakak kelas, saya berusaha membuka internet. Waktu itu kita masih belum ada AI. Kalau ada AI sekarang udah mudah sekali. Dikasih talkisan AI lebih bagus dari talkisan kita. Jadi saya lihat Google dan kitab-kitab yang sejenis lah yang biasa yang bisa untuk membantu pemahaman ini. Sebenarnya kurang kita bagi anak-anak hukum ya. Kebanyakan itu satu aja kita pegang, kita tuntaskan itu udah mending banget. Mustalahat. Benar. Jadi gini, salah satu contoh anak kasih. Atau anfil hukum. Kalau kita artikan anfil atau itu artinya menusuk. Gimana hukum ditusuk? Gimana, gitu kan. Tapi kalau kita artikan itu sebenarnya banding hukum. Kalau udah kalimat banding langsung anak Indonesia nggak perlu diterangkan apa itu banding. Apalagi memang dia ada ketertarikan dengan dunia hukum. Kalau banding ya paham gitu. Sudah jelas. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang perlu dikembangkan. Saya lama itu beradaptasi sampai titik balik saya itu di Mustawa 3. Dan itu gara-gara Dr. Hashim. Apa itu beliau? Jadi kesulitan itu sebenarnya saya di Mustawa 1 itu nilainya gak bagus-bagus amat, jelek lah, 4,29. Ya itu tentu tidak jelek juga sebenarnya. Itu kan masih jadi itu. Soalnya waktu itu kakak kelas saya memang nilainya bagus-bagus, mumtaz, dekat mumtaz, mereka 4,40-an, 4,30-an gitu. Jadi saya matoknya emang ke beliau itu. Jadi saya sebenarnya di Mustawa 1 bilang sama kakak kelas, saya pengen dapat lulus dengan predikat yang atas lah di sini gitu di Agop. Upload atau mumtaz. Iya. Gak usah malu-malu, santai aja. Jadi beliau ini lulusan mumtaz guys, jangan lupa. Meskipun tawadu begini ya. Jadi kata kakak kelas saya gini, yang paling tinggi di sini mumtaz ma'asyaraf kata dia. Oke. 4,9 misalnya. 4,90 ke atas. Nah, terus saya bilang, insya Allah saya itu. Dengan PD belum ujian, belum tahu. Jadi kata beliau gini, ente kalau bisa mumtaz ma'asyaraf lulus dari Agop, balik ke Medan, saya keliling kota Bogor, ente ada yang nanggung, kita jalan-jalan. Wah, ajib itu. Tapi harus ma'asyaraf ya, bukan mumtaz doang katanya. Ya akhir saya bilang, setelah ujian langsung dapat 4,29. Itu gara-gara bahasa, dan saya juga masih terbawa penyakit di Indo yang dekat-dekat ujian baru ngapal. Nah, sampai di Mustawa di Pasal Sani udah saya ubah rasa saya cara belajar, tetap naiknya cuman 0,02 apa 0,03. Bukan 0,10 ya, 0,03. Itu di Agop memang sulit naik. Itu saya udah mulai menyerah itu. Kayaknya yang dibilang sama kelas itu nggak bakal bisa saya gapai gitu. Sampai di Mustawa 3 pertama kalinya saya belajar itu asik sama beliau. Itu fikih muqarrar kita tahu ya, itu semua takbir itu insya itu perbandingan mazhab itu semua insya. Kalau ngapal semua nason kita nggak bisa ngapal nason. Jadi mau nggak mau kita harus insya. Dan kelemahan saya bahasa Arab. Tapi di mada beliau itu untuk pertama kalinya saya dapat nilai di mata kuliah itu 5,00 full 100. Terus saya mikir gini, oh berarti kayaknya karena bisa ini ngejar di Agop ini gitu. Gak perlu hafal secara nason atau secara nggak bisa. Jadi berarti saya udah bisa dikit-dikit tahu lah cara gimana supaya kita memperbaiki insya kita gitu. Udah makanya saya kejar di pasal selanjutnya. Itu pertama kali dan kayaknya nggak tahu apa pernah terulang. Semua mata kuliah dapat alif saya baru pertama itu. Masya Allah. Di Mustawa 2. Dari berapa mada itu? Berapa mata kuliah? Anak konon biasa minimal 7-8 gitu. 7-8. Itu dapat alif semua baru bisa ini. Udah Mustawa 4 udah saya semangat. Tapi di Mustawa 4 kena lagi saya. Di situ down lagi saya. Untuk pertama dan maksudnya ini nilainya nggak alif semua ya saat ada yang enggak, gitu. Rosib. Masa? Rosib saya. Saya pernah rosib. Daur Sani. Jadi matkul lu apa itu kalau? Quran. Itu mah tadi ada Quran itu mah. Jadi gini ceritanya. Dulu itu ada madah itkon. Ya. Sekarang kayaknya masih ada. Masa kami itu dulu bukan madah wajib. Enggak ada di ijazah. Itu antum lihat enggak ada di ijazah itu. Iya.
Jadi itu dulu nggak ada diwajibkan ujian. Dulu itu orang-orangnya siapa yang nggak lolos itkon, monggo dikasih guru silahkan belajar. Yang mau datang, Fadol nggak mau datang biasanya nggak diapa-apain. Itu Jadi lama mungkin seperti itu. kita jelaskan dulu Itkon itu kayak pelajaran tartil gitu ya Ustaz. Tahsin Dan lah, lebih tahsin kira- tahsin qiraah, Quran, Hmm. membaca Quran Hmm. gitu. Terus, Ustaz, Nah, jadi eh, anak-anak di masa itu, bukan anak-anak ya, senior-senior kita di masa itu, masya Allah himmahnya, nggak ada absen loh, hadir itkon. Setelah itu mulailah masa-masa generasi-generasi yang datang setelah evakuasi. Makanya dulu di Hagub ini kayak ada sekat hajiz. pembatas. Iya, antara anak-anak setelah evakuasi, anak-anak sebelum evakuasi. Bahkan anak-anak yang sebelum evakuasi yang pulang ke Indonesia balik ke sini itu juga di antara yang ikut evakuasi nggak ikut evakuasi itu dulu ada sekat-sekat lah. Cuman lama-lama itu dibasmi lah sama kakak kita, bisa mereka mengatasin itu. Nah, jadi diwajibin setelah itu karena banyak yang nggak jadi itkon. Nah, anak kira masih aturan-aturan sama seperti tahun sebelumnya. Itkon nggak wajib, dah nggak hadir ini. Anak udah setor Al-Quran 5 juz setor. Tiba-tiba gara-gara mahrum bil giyab di itkon, tiba-tiba yang dirosipin itu jadi Qurannya. Lah kami protes dong. Nah, kesalahan kita kalau sama Amit yang sekarang itu jangan mendebat. Jadi masuknya kami kemarin itu gini. Kami mempertanyakan, kenapa tiba-tiba di tahun kami itkon itu wajib? Tahun sebelum nggak wajib. Jadi mestinya awalnya jangan gitu. Kami salah. Kami insya Allah berubah. Itu mestinya kayak gitu kalimatnya. Nah, jadi kata beliau, ya itu memang madah. Gak bisa madah nggak ada kewajiban. Madah di Agop ini ada kewajiban. Berarti wajib hadir antum. Oke. Dan kenapa yang dirosipin bukan itkonnya? Kenapa Qurannya? Katanya Quran itu satu paket. Jadi ujian syafahinya tasmi, ujian untuk tahsinnya yang di kelas yang ada kelasnya itu itkon. Karena kan Quran tasmi doang nggak ada ujian. Katanya seperti itu. Kita nego-nego nggak bisa, ujung-ujungnya udah rosip. Jadi situ down lagi ya. Nah, itu udah hampir menyerah itu. Cuman di fasal saninya coba lagi, naik lagi sampai nanti di mustawa 5 fasal awal baru ana menyentuh 4,50 pertama kali. Oh, berarti antum mulai dari 4,50 secara IPK global itu mustawa 5. Yang di antara 3 kami yang lulus kumlot itu, semua mereka mempertahankan. Yang merangkak dari bawah itu saya. Yang merangkak karena dari bawah. Saya pribadi itu pernah dapat omongan di Ahgov itu, ente kalau mau mumtaz itu harus, atau mumtaz atau kamlot itu ente harus mulai dari mustawa 1. Jadi kalau di pertengahan mustawa 3, mustawa 4 itu presentasenya kecil banget, dan antum salah satu yang berhasil itu berarti. Ajib Ya, banget berarti. Itu Masya Allah itu gara-gara Dr. Hashim itu. Jadi beliau itu selain dari itu menyemangatin kami kan 3 orang itu yang kumlot ya. 1 orang Dalwa, Ma'ruf. 1 lagi orang Daya, Maulana Kamal namanya. Itu diakuin asatid itu, pintar, bahasa Arabnya jago. Dari mustawa 1 itu bahasa Arabnya udah mengimbangi anak mustawa 5. 1 lagi anaknya Tengku Dinun, orang Aceh. Dia itu di ini Mudi, Dayah Mudi. Ini ma'ruf itu kalau Mudi di Aceh itu orang-orang kitab. Jadi sebelum kesini dia itu udah khatam tuhfah. Kami tanya, antum ngapain kesini Ustaz kalau udah khatam tuhfah? Di sini kan antum belajar minhaj, matanya lagi. Katanya tabarukan sama kayak bintang tamu kita kemarin mungkin ya. Jadi itu. Jadi saya belajar mereka. Jadi kekurangan saya dulu untuk mengejar ini kan saya tahu saya itu kurang banget orangnya. Bahasa Arab saya gimana jadi saya itu harus kalau ada target, saya pasang target saya harus selesai gitu. Jadi dulu target saya itu bertingkat. Awalnya anak Darbib, Darul Habib itu kan masuk juga bahasa Arab sama Dalwa, harus saya bisa imbangin bahasa Arabnya. Baru nanti orang Arab. Jadi setiap ustadz yang habis ujian syahar itu kan biasa dibagikan. Itu diajarin gimana kita cara menjawab pertanyaan. Jadi memang fokusnya ustadz di sini dalam membuat soal. Kalau antum perhatikan, itu tuh bukan cuma sekedar untuk ujian, enggak. Gimana antum bisa ditanya masyarakat? Makanya salah satu syekh di sini, Syekh Muhammad Ali Baudon, Allah yahfadzuh. Sekarang udah enggak ngajar, tapi semua antum-antum nanti bisa kesempatan istighfar sama beliau. Termasuk Grand Syekh itu, Grand Mufti lah di Tarim ini. Bersama Syekh Muhammad. Itu kita bilang itu Syekhon itu kalau dia agak. Muhammad. Beliau enggak mau memasukkan soal kalau ini enggak bakal ditanya masyarakat. Contoh apa yang enggak beliau masukkan? Masalah abad, masalah hamba. Udah enggak ada. Terus apa lagi? Kaul-kaul yang gila-gila itu nggak mau beliau, karena nanti berfatwa yang mau tamat Syafi'i kan seperti itu.
Jadi diajarin cara menjawab soal. Jadi waktu dulu saya selain dari belajar menguatkan bahasa Arab, setelah bagi ujian syahar, nilai saya nggak puas saya, itu saya ambil teman saya yang dapat nilai 20, itu saya bandingkan. Kekurangan saya di mana? Saya pelajarin. Itu beberapa kali saya bikin itu. Sampai akhirnya di Mustawa 3 di saat belajar ijra jazaiyah, hukum acara pidana ya. Acara pidana. Nah, itu Dr. Ahmad bin Agil. Pas pembagian kertas, nama saya nggak dipanggil-panggil nih. Kertas syahar. Ternyata ditahan sama beliau. Oh, ditahan. Ya, beliau. Itu ditahan sama beliau. Ditanya, ini kertas siapa ini? Maulana Ibrahim Ritonga, ini mana orangnya katanya. Saya Ustaz ya. Saya tuh deg-degan takutnya gini. Kejadiannya malam ujian itu saya itu minum kopi Aceh. Ini di luar pembahasan ini ya. Jadi kopi Aceh ini ma'ruf itu kuat kan. Iya. Gak bisa tidur saya gara-gara minum itu. Gayo, 24 jam saya gak bisa tidur. Masya. Jadi saya waktu jawab ujian beliau itu, bayangin panasnya kepala kita nggak tidur 24 jam gimana. Saya takut waktu itu mungkin nilai saya itu anjlok, maksudnya hancur gitu. Oh, gara-gara begadang nih. Gara-gara anjlok begadang. Tiba-tiba beliau bilang, kalian nggak berhak untuk protes sama saya kalau mengatakan soal saya sulit. Ini dapat 20 nih. Masya Allah. Kata beliau itu. Jadi panutan Wah, tuh. waktu itu Masya Allah kan, langsung lawan hati, ya Allah, ini nggak ada ini semua ini beliau itu hanya husnuzon doang gitu. Tapi target saya kena. Target saya kena. Yeah. Anak Darbib, bahkan anak orang Arab nilainya itu nggak ada yang 20. Okay. Target saya kena di apa nih? Di apa namanya, memperbaikin bahasa Arab. Tercapai ya. Ya, dan juga dulu untuk memperbaiki bahasa Arab itu kan tulisan nih, tulisan. Salah satu nasihat dari Dr. Abdurrahman Al-Faqih, Masya Allahnya beliau ini walaupun beberapa kali berbeda pendapat dengan saya ya, beliau itu nasihatnya itu ngena di hati. Pertama kali datang kami ke Tarim, kami dulu itu belum ada kelas. Karena yang datang gelombang pertama keberangkatan mereka udah ada kelas alif, kami syubhaba belum dapat nih. Tapi disuruh datang aja ke kuliah. Jadi datanglah beliau ini belum muhadharah resmi, nggak ada tadiran. Jadi beliau bilang gitu, salah satu nasihat beliau, la tansau maji'akum ila hadzal balad ya ajil ilm. Satu, itu pembukaan yang sangat menggugah hati. Yang kedua ini untuk memperbaiki bahasa Arab. Sebentar, mungkin diterjemahkan dulu, mungkin ada penonton yang paham gitu. Kata beliau, kalian jangan lupa, kalian datang dari negara kalian ke Tarim ini itu untuk ilmu. Jadi kasih semua kalian itu untuk ilmu, fokus untuk ilmu. Yang kedua kata beliau, untuk memperbaiki bahasa Arabnya. Karena kita orang ajam, ma'ruf ya, asatnya juga tahu kekurangan kita di situ. Kata beliau, tulislah setengah double folio per hari. Apa aja yang dia tulis? Kalau bahasa anak-anak ininya diary kali ya itu. Iya, Jadi tulis itu kata beliau. Itu untuk memperbaiki tulisan. Ini awal-awalnya pengen anak praktekin. Cuman lambat laun hilang lah ini praktek. Tapi yang saya masih ingat ini pesan dari ayah saya. Beliau ini Masya Allah, ayah dan ibu saya itu nggak lewat jenjang SD, jenjang SD doang. Tapi pengalaman hidupnya berharga sekali. Saya curhat sama ayah saya bahasa Arabnya kurang, saya gini. Kata beliau, satu, selama belajar di sana cukup 10 menit. Beliau itu kaget saya, 10 menit. Cukup 10 menit saja, tapi setiap hari konsisten ngomong langsung sama native speaker, orang Arabnya langsung. Jangan orang lain. Itu aja latihan ngomongnya. 10 menit. Oke, alhamdulillah saya amalkan. Dan terbantu karena anak konon banyak banget orang Arabnya. Buat disclaimer dulu teman-teman yang kurang paham. Jadi jurusan konon itu atau jurusan hukum itu dia jumlahnya itu minoritas kalau dibandingkan dengan prodi-prodi lain seperti syariah dan sunnah dan juga syariah saja, karena ya banyak juga yang mengatakan ngapain juga ngambil konon di sini. Nah itu ntar kita pernah juga. Jadi mungkin kalau di angkatan saya itu dari sekitar 300 siswa itu yang ngambil konon itu mungkin hanya sekitar 14 orang. Jadi 5%, enggak sampai 5% malah. Oh, Masya Allah. Ya. Kami dari 90-an orang itu yang ngambil konon itu 5 orang. Yang lulus bareng 4 orang. Berarti satu gugur. Sekitar 5% juga ya Ustaz ya. Sekitar segitu ya. Dikit juga ya. Nah, jadi awal-awal dulu bahasa Arab dibantu sama teman-teman konon ini, mereka sangat membantu saya serius. Termasuk dulu ketua perkumpulan orang Yaman di sini, Salim Al Yazidi namanya. Itu banyak membantu. Dia membantu saya dalam bahasa Amiyah karena dia ngomong Amiyah terus. Saya minta Pusat enggak, tapi akhirnya dengan konsistennya dia berbahasa Amiyah ke saya. Jadi saya mulai terbiasa dengan bahasa Amiyah dia. Terus juga ada sekarang yang kandidat Dr. Hasan Fahmi ngajar S2 hadis sekarang di sini. Hasan Fahmi, Asegaf Seyun. Itu ketua kelas saya tuh. Oh, beliau seangkatan sama antum. Iya, ketua kelas saya tuh. Banyak membantu saya dalam bahasa Arab.
Terus juga ada Muhammad Abdullah Ba'akil. Beliau itu dulu saya pernah mau cerita apa ya, mau naik ke atas gitu. Jadi pas saya mau bilang tulu atau su'ud ilal daraj, saya bilang gini, gitu. Serius. Karena Jadi- antum lupa itu mufradatnya. Bukan lupa, nggak tahu mufradatnya. Jadi kedengeran sama teman saya Darul Habib. Ya. Namanya orang Indonesia, kita kan biasa orang Indonesia itu ketawa, tapi bukan untuk menghina, ketawa dia saya gini-gini ya. Terus teman saya yang orang Arab ini, Muhammad Abdullah Bakir, ente kenapa ente, kan di sini nggak boleh ngetawain orang apalagi bahasa dia lagi belajar ente. Bilang ente itu tolo ya daraj katanya, ataupun asud naik tangga maksudnya gitu. Ini nih orang-orang yang ngetawain anak itu yang anak kalah ini di Ustaz 3 itu. Dulu juga sama dia itu kami pas tabikul khoratnya kuat. Masya Allahnya dia menganggap saya sebagai rival. Bayangin saya anak pondok kitab, bukan pondok, dia kan pondok kitab, pondok bahasa Arab. Kita selalu setiap sehari dapat berapa ente? Itu satu kamar kami. Dapat berapa ente? Karena memang kami akrab banget gitu. Sampai selesai pun kami akrab sampai sekarang. Terakhir Masya Allahnya kami ketemu di ini. Nggak sampai ketemu tapi sama-sama di Mekah. Tahun 2024. Setelah lulus itu pertama kali kami satu tempat, cuma nggak ada kesempatan untuk bertemu sama beliau. Jadi pas tabik Quran kuat di awal itu masih dia lebih tinggi dari saya itu awalnya. Jadi sampai di mustawa 3 itu kayaknya dia nyerah. Dia di situ downnya dia itu zaman terberat dia di Hagub itu mustawa 3. Sampai akhirnya dia lelah, balik nikah, bawa ke sini istrinya, baru ceria lagi dia setelah nikah ceria lagi dia. Mungkin sekelumit tentang gimana perjuangan di awal-awal belajar hukum itu sih yang bisa saya bagi. Cuma nanti apa sekarang nih contoh ada beberapa tips saya untuk teman-teman yang bakal mengambil konon, insyaallah. Semoga nanti anak-anak Mukalla kalau nonton ini mungkin kita bisa taruh itu di belakang agar siap, teman-teman tetap stay tune di podcast ini karena masih banyak pembahasan yang sangat menarik untuk disimak. Jadi kita udah tahu tentang latar belakang antum dari berangkat dari Medan, terus habis itu akhirnya ngambil hukum di Universitas Al-Haguf ini. Kita mau berpindah ke ini tentang pembahasan hukum ini. Kan banyak stigma negatif, bukan negatif juga sih, dibilang pragmatis, mengatakan bahwasanya ngapain ente jauh-jauh ke Yaman terus ngambil hukum gitu. Hukum di situ juga negaranya nggak bener. Terus habis itu hukum yang digunakan di Yaman karena berlandaskan syariat tentu berbeda dengan hukum Indonesia. Dan juga ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Cuman bagaimana antum mengatasi pertanyaan itu? Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi dong. Jadi ini yang paling saya sakit mendengar ini. Saya pernah diriwayatkan, nggak dengar langsung dari dia, alumni jurusan hukum konon yang mengatakan seperti ini. Yang mestinya nggak muncul dari seorang anak hukum. Jadi gini, teman-teman sekalian, kita ini belajar hukum di Yaman ini secara garis besar itu mirip dengan orang belajar hukum di Eropa. Apakah hukum Eropa bakal dibawa ke Indonesia? Cuman kan memang kastanya beda. Kita mengakuin itu kasta Eropa di mata masyarakat khalayak ramai lah. Itu beda dengan Timur Tengah. Nah, untuk apakah berbeda atau nggak berbeda, yang kita pelajarin di di jurusan hukum di Hagov ini itu bukan satu hukum, itu banyak, Masya Allah. Jadi di S1 sistemnya di Hagov ini kita tuh ilmu pengantar hukumnya pelajarin semua hukum. Ini nanti untuk ngambil takhusus lebih mendalam itu di S2. Kalau di Indonesia kita udah mengambil pengkhususan itu difokuskan di semester 4 kayaknya atau di semester 3 gitu. Mereka udah dikhususkan mau tata negara kah apa hukum. Kalau kita itu nanti di S2. Jadi di sini S1 tuh belajar semua hukum itu dipelajarin. Yang paling kontras dengan hukum Indonesia secara umum ya, karena di Indonesia ada salah satu daerah yang kita tahu, Aceh. Aceh itu dia menggunakan konun jinayat dan ukubat. Jadi secara garis besar yang sangat berbeda dengan hukum Indonesia itu cuman bagian konun ini ya, jinayat dan ukubat itu dulu. Ya, tentu saja. Selebihnya juga sama. Mirip-mirip. Contohnya gini. Hukum perdagangan, orang berdagang. Apa bedanya orang berdagang di sini sama berdagang di Indonesia? Sama berdagang. Jadi secara garis besar itu sama aja. Apalagi hukum ekspor impor itu rata-rata hampir semua negara sama, karena itu sistemnya nanti perjanjian internasional. Itu dia biasa diatur PBB bagaimana standar ekspor impor.
Lebih khusus nanti dia hubungan bilateral antara dua negara itu lebih mengkhususkan ekspor impor di antara mereka. Kita juga belajar hukum-hukum administrasi itu sama aja, administrasi negara contohnya. Gimana antum umpamanya mau berurusan dengan administrasi negara itu sama aja di Yaman atau di Indonesia. Belum lagi nih kita membahas teori-teori hukum secara luas yang ada di hukum itu aja. Contohnya kayak tata negara. Kita kan belajar itu banyak jenis tata negara. Kita pelajarin semua. Cuman nanti dia tatbiknya atau diaplikasikan ke hukum di Yaman itu ngambil yang jenis apa. Nah nanti ustadznya biasa nanya kita di Indonesia kalian gimana. Salah satu kekurangan kita yang masyarakat mahasiswa Indonesia ini ngambil hukum di sini, di pikirannya ustaz-ustaz kita berarti udah jago di hukum Indonesia makanya ngambil hukum Yaman kan gitu. Biasanya kan seperti itu mestinya, itu tanggung jawab itu sebenarnya. Tapi enggak, kita di Indonesia belajarnya dari Qoimun sama hal haram sama rukun-rukun dan syarat toharoh. Sampai ke sini belajar hukum karena emang tertarik, kita jago. Jadi kita harus sering compare lah. Nah, jadi ini terbantahkan lah ya, istilahnya apakah nggak kepake di Indonesia atau nggak kepake. Ada beberapa yang betul-betul nggak kepake. Tapi ada yang hampir sama mirip, apalagi hukum-hukum internasional. Hubungan internasional, Qanun Duali Am itu sama aja. Pidata hukum perdata internasional itu hampir sama. Sama aja karena itu bedanya paling ini loh. Kadang-kadang ada suatu teori hukum kita ngambil yang satu, mereka ngambil yang kembarannya, umpamanya gitu doang. Tapi kalau memang Qanun Jinayat sama ukubat, karena memang di sini berdasarkan syariat Islam, di sini itu ada hukum kisos, ada hukum jalat, ada hukum had yang lain gitu. Di Indonesia memang nggak ada hukum kisos, tapi hukum mati ada untuk beberapa kasus, ada hukum mati dan hampir sama pelaksanaannya di sini, hukum mati juga ditembak juga. Cuman di sini ada pilihannya, katanya bisa ditembak mati atau dipakai pedang kayak orang-orang dulu. Cuma pakai pedang langsung gini, pakai algojo. Tapi setahu saya udah lama itu nggak diamalkan. Saya pernah mendengar ada pelaksanaan kisos di Mukalla, itu semua udah pakai peluru semua, pakai ini semua. Jadi itu nggak ada lah ya dipakai atau nggak dipakai. Indonesia insya Allah setelah kita tahu bagaimana teori hukum, bagaimana cara main hukum, sebenarnya kita mudah untuk mencerna hukum-hukum di Indonesia. Jadi kita tahu, kiai kan nggak mesti cuma ngajar doang, dia harus tahu hukum. Nanti kalau ada orang yang mau bermain dengan pondoknya, ada orang kan kadang orang suka sekitakan tanah wakaf nih. Padahal sebenarnya itu memang betul-betul wakaf, cuman orang mau sekitakan segala macam, dia tahu gitu. Terus ini dari segi apakah bisa dipakai atau enggak. Terus apakah bisa lanjut S2 hukum di Indonesia? Bisa. Gitu. Ijazah kita di sini, kita tuh diakuin 2 loh. Jadi ibaratnya jurusan hukum dan syariah ini, itu 2 jurusan digabung jadi 1. Jadi kita kalau masuk ke orang-orang jurusan hukum, kita bisa. Kakak kelas kita, saya dengar ada yang jadi pengacara. Mereka lanjut S2 hukum, ada di Indonesia. Anak kalau di sini. Lulusan Ahgo. Ada juga kalau jurusan agama jangan ditanya lagi ya apalagi yang kayak ekonomi Islam, KHI yang paling banyak diambil sama sama kakak kelas kita itu main aman. Kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi hukum Islam itu kalau di sini simpelnya itu ahwal saksiyah. Karena mirip banget dengan fikih. Jadi KHI ini mirip banget dengan fikih. Saya udah baca itu KHI awal akhir yang bagian pernikahannya aja. Itu saya baca karena sempat mau saya ajukan judul tesis. Cuman ya dosen pembimbing tidak ACC. Jadi gitulah. Jadi sempat saya pelajarin itu memang enak membahasnya. Pantas kakak kelas kita banyak. Anak Mustafawi aja yang ngambil KHI sampai Indonesia. Yang anak tahu itu 3 orang. Dan yang anak jurusan hukum cuma 1 itu kakak kelas yang tadi. Selebihnya anak syariah bisa. Cuman jurusan hukum yang lain kita bisa. Makanya kalau untuk berguna. Dan penting. Saya bilang gini ya. Hukum di Yaman, jangan disangka hukum di Yaman itu plok ngambil dari syariah, enggak. Kita kan tahu ya, induk dari hukum modern itu, demokrasi yang mereka digaungkan lebaran, menurut mereka itu berasal dari revolusi Prancis. Walaupun di agama Islam kita tahu ya, demokrasi itu ada, bahkan diajarkan oleh Nabi. Termasuk kan demokrasi itu mengambil keputusan melalui musyawarah. Itu kan Nabi, al-amru syura bainakum yang gitu-gitu tuh. Untuk rakyat. Dari ayat, rakyat. Dan itu kan udah banyak diajarkan di ini. Belum lagi HAM itu diajarkan dari dulu. Kayak ini Qanun Dauli Khas. Bukan Gundos itu yang masalah untuk hak asasi itu loh, lupa. Nah ini kalau belum rojaah gini. Untuk hak asasi manusia ada kan Qanun Dauli Al-Am, Qanun Al-Am Ad-Duali mirip-mirip lah, intinya HAM. Itu kan Ad-Duali ya? Bukan kalau itu kayak organisasi internasional.
Ini tuh kayak HAM. HAM ini kan dikenal Barat digaungkan secara luas itu setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Setelah apa yang mereka lakukan terhadap ini itu Jerman, Jepang juga. Jepang dan Jerman juga itu. Nah, tapi di Islam 1400 tahun sebelumnya kita kan udah ajarin Nabi kalau perang itu jangan memotong pohon, jangan menghancurkan tempat ibadah, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita dewasa, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang-orang tua. Itu udah diajarin, itu hak asasi manusia semua itu. Ala kulihal orang beranggapan kata Barat revolusi Prancis lah itu dari induk dari hukum modern. Oke, kita terima. Prancis itu menjajah Mesir lama. Nggak tahu berapa tahun, tapi mereka pernah menjajah Mesir. Mereka bawalah adopsi dari undang-undang mereka yang di Prancis, mereka bawa ke Mesir. Jadi Mesir itu mengambil undang-undangnya dari Prancis, dan ini hal yang sangat wajar. Undang-undang perdata kita masih memakai yang diwariskan oleh Belanda. Sementara Belanda juga pernah dijajah oleh Prancis. Jadi sama Mesir setelah mereka merdeka ini undang-undang diambil. Cuman dibersihin yang mereka. Mana yang betul-betul bertentangan, bertolak belakang dengan syariat Islam, itu mereka sisihkan. Itulah yang jadi undang-undang di Mesir sekarang. Nah, Yaman sekarang, apa kaitannya dengan Yaman? Kenapa saya ceritakan semua ini? Undang-undang Yaman itu secara gamblang, terus terang mereka itu memang mengambil dari Mesir. Karena dulu negara-negara Arab itu semua bersatu. Jadi Yaman itu kan bersatu tahun 1991 atau 1990. Republik Arab Merdeka atau apa? Demokrasi Arab gitu. Itu yang Yaman bersama dengan Mesir dan Suriah. Suriah atau Irak ya, nggak tahu, lupa. Mungkin tiga. Mungkin teman-teman kalau yang tahu silakan komen di komentar. Ya, ada lupa soalnya. Jadi mereka adopsilah undang-undang dari Mesir itu. Dan bahkan cerita dari dosen-dosen kita yang hukum sekarang yang ngajarin mereka itu kan banyak kan dosen-dosen dari Son'a, Jamiah Son'a. Orang-orang yang ngajar ilmu hukum dan hukum di Son'a itu dulu itu para dosen-dosen, dokter-dokter dari Mesir semua. Oh, gitu. Makanya jangan heran dokter-dokter kita itu kebanyakan yang orang Son'a. Mereka banyak kuliah lain ngambil jurusan di Mesir. Jamiah Qaahirah itu banyak dosen-dosen yang buku-buku yang kita belajar sekarang itu mereka itu banyaknya Jamiah Qaahirah, Jamiah Ainus Syams. Makanya dulu itu sewaktu berkunjung ke Qaahirah, anak pengen banget datang ke Jamiah Qaahirah ini sama Jamiah Ainus Syams. Cuma sama teman-teman enggak usah katanya. Kenapa? Serem Ustaz kalau di sana. Kenapa serem? Kayak barat katanya. Cewek banyak yang mini segala macam. Enggak cocok sama antum gitu. Mereka itu taklim banget sama dari Mesir. Padahal kita bandel juga kan. Jadi pengen tahu kan itu. Anda pengen tahu gimana sih ini ibaratnya kan sanad ilmu hukum kita. Iya, nyambungnya ke situ. Jadi pengen lihat gimana Jamiah Qaahirah itu, gimana Jamiah Syams. Jadi yang kita pelajari ini semua itu bersumber ke hukum Prancis. Kayak yang antum bilang tadi, Belanda juga banyak terpengaruh hukum Prancis. Jadi sama semua. Yang membedakan cuma satu, gengsi di mata masyarakat. Jadi gini, orang jurusan hukum dari Oxford, dari Harvard, dari barat lah istilahnya. Di mata mereka itu Masya Allah orang tingkat atas daripada orang-orang yang jurusan hukum bahkan dari UI sekalipun. Itu sebagian orang, bukan sebagian, banyak yang berpendapat seperti itu. Nah, kita posisinya di mana? Kita di bawah nih. Kita di bawah lagi nih orang-orang di Timur Tengah. Kenapa? Timur Tengah itu bagi mereka cuma belajar agama. Padahal ya kalau kita lihat teori-teori hukum itu banyak pikro-pikro dan ide-ide bagus yang datangnya dari orang-orang ini, orang-orang Arab. Setahu saya ya, entah Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi yang pertama kali bikin jalan tol fikroh supaya jalan tanpa hambatan itu negara Arab katanya. Kemudian diadopsi. Dulu juga negara-negara itu makmur, pendidikan gratis, petrol gratis, BBM gratis, semua gratis. Di Indonesia nggak tahu pernah nggak ya gratis BBM, maksudnya betul-betul gratis, subsidi ada setahu saya. Itu dulu negara Arab, di mana mereka pernah lebih maju daripada kita gitu. Cuma kenapa pandangan masyarakat kita, orang-orang lulusan Timur Tengah ini kalau hukum itu kurang dipercaya hukumannya. Sebenarnya kan peradaban juga dimulainya dari kita, kalau kita bisa mulai yang peradaban modern tentu dari Timur Tengah, karena Barat itu kan baru maju itu kan abad 15 setelah Renaissance gitu. Ya makanya kalau kita kaji dulu bagaimana Andalusia di tangan Umayyah, bagaimana dulu Baghdad di tangan para Abbasiyah, itu indah. Tapi nanti kalau kita cerita gini orang bakal bilang kalian terlena dengan masa lalu. Udah itu cerita lama itu. Lihat negara Arab sekarang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Ngapain belajar di sana? Kalau memang hukumnya bagus, kenapa negaranya bobrok? Kita kan tahu memang
Ini pertanyaan bukan cuman mereka-mereka di luar, kalau yang pertanyaan ini bukan cuma mereka di luar jurusan hukum yang bertanya. Iya. Saya sendiri pernah bertanya. Bahkan dosen-dosen juga banyak yang menceritakan tentang masalah ini. Nah, makanya saya tanya dosen kita. Iya. Kenapa? Ini saya lihat bagus loh ini, sangat adil hukumnya. Kalau kita baca, teman-teman bisa baca Konon-konon Yaman nanti. Konon-konon Yaman itu juga banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris. banyak di tentu web Amerika yang menerjemahkan itu. Jadi kata beliau gini, kita itu hukum di sini itu ada dua sebenarnya, teori dan praktek. Nazori dan tatbik. Nazorinya udah bagus, tatbiknya emang kayak gitu. Tatbiknya emang kayak gitu. Penyakitnya bukan dari hukumnya, dari orangnya tatbiknya. Jadi hukum di Indonesia pun bagus sekali. Cuman kalau seandainya itu ditatbik semua, saya yakin nggak ada korupsi. Kalian takutnya di banned nggak sih? Kalau kita bicara aman insya Allah ya. Bahaya soalnya nanti mau balik ke Indonesia masih ini. Jadi kalau kita tatbik, kita aplikasikan semua hukum itu, nggak ada orang korupsi. Tapi ternyata masih korupsi banyak. Terakhir korupsi itu wah gila-gilaan gitu. Sampai hukuman korupsi pun masya Allah jauh lebih ringan daripada hukum pencuri ayam gitu atau pencuri singkong segala macam. Nah di sini juga ada yang seperti itu. Ana nggak bilang diam ada korupsi. Ini masalah politik negara lain, karena salah satu anjuran dari KBRI kita nggak boleh membahas politik. Cuman yang saya katakan, menurut dosen-dosen kita banyak yang tidak menjalankan hukum di sini sesuai dengan apa yang tertulis di hukum itu sendiri. Itu yang bikin mereka bobrok. Selain dari pengaruh luar yang memang pengen ini negara kacau. Kalau negara ini kacau, kan lumayan tuh. BBM-nya bisa diambil. Karena orang mikirin perang, kan nggak ada itu yang geruk BBM-nya. Diambil gitu. Itu kata dosen-dosen kita. Tapi nggak usah bilang orang yang takut nanti ada yang begitulah ceritanya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya timbul dari persepsi mereka bahwasanya hukum itu cuma tentang orang mencuri, orang membunuh gitu. Jadi terbatas terhadap pidana dan hukuman itu tadi. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Ini kan banyak yang mengatakan nih, kalau kayak gitu berarti konon itu sebenarnya susah dong. Karena tadi memang saya bilang susah, itu memang di sayanya. Dan mungkin banyak teman-teman yang backgroundnya sama seperti saya, orang-orang pondok kitab ya, bukan pondok ini. Susah saya rasa bukan karena kononnya yang Anda rasakan. Yang saya rasakan itu saya susah karena saya belum paham bahasanya. Jadi seandainya saya masuk ke syariat pun dengan keterangan dosen berbahasa Arab, nggak ada jaminan saya lebih paham gitu. Di situ. Nah untuk teman-teman yang kita masuk pembahasan ini ya, cara menghadapi cara menaklukkan ilmu hukum lah. Setahunya saya belum bisa menaklukkan secara kamil gitu. Cuman yang saya tahu untuk ilmu hukum ini sebenarnya butuh orang yang rajin aja, bukan orang yang pintar. Kata Abu ya gini, insya Allah kamu semua yang udah lulus tes Ahkom itu IQ-nya di atas rata-rata, nggak biasa lagi lah gitu. Cuman butuh bagi kalian itu apa? Satu aja, kata beliau, rotib waktu, manajemen waktu. Itu kata beliau. Salah satu yang paling penting di Agop itu harus kaidah. Semua harus diatur. Karena memang Agop itu teratur dari segi aturan. Cuma kalau dari segi kebijakan, jadi ini ada contekan. Ini saya sampai nyontek nih sangat takut. Jadi untuk menghadapi ini, pertama kita harus paham. Di negara manapun kita belajar itu harus paham. Itu syarat asasi, itu syarat utama. Contohnya saya bilang tadi, ahli bahasakan, istilah-istilahnya itu diartikan. Yang pentingnya gimana kita udah paham. Nah, kalau kita nggak paham kan harus bertanya memang. Kayak saya tadi kan bertanya, belajar sama kakak kelas, lihat internet, bahkan bertanya sama dosen. Masya Allah ya, salah satu keutamaan dosen di sini. Anda nggak tahu di Indonesia, cuma dengar dari kawan-kawan. Sebagai Indonesia, dosen tuh kalau di chat responnya lama banget, slow respon. Kalau di sini, masya Allah, jangankan dosen, rektor aja bisa kita chat loh. Rektor bisa kita chat. Jadi masya Allah, saya sering bertanya. Bahkan setelah S2 sekarang saya kayak dosen-dosen hukum yang sekarang aja di sini nggak ada kewajiban untuk balas chat saya bertanya. Betul. Cuma saya pernah bertanya sama Lutfi Hasan Break baru-baru aja sewaktu saya ngerjain tesis. Saya bertanya tentang bagaimana sebenarnya eksekusi hukuman di Yaman. Di mana aturan yang membahas itu? Anda yakin? Anda nggak belajar juga. Saya udah 5 tahun saya nggak belajar. Ternyata itu ada di Ijra' Jazaiyah di bagian akhir. Loh. Dan itu nggak masuk ke muqarrar sama kita, nggak masuk juga. Ini maya humuna gitu kadang ya. Karena gini, kita memang betul-betul banyak yang dipotong. Jadi nanti di S2 aja kalian perdalam gitu. Saya tanya,
Ustaz saya kan nggak belajar ini, kata ini ada ijro'at jazaiyah itu di bagian akhir, memang kalian nggak belajar. Iya. Dan Beliau kirim apa sama yang saya. kita rasakan itu biasanya sorry Anda potong. Jadi biasanya yang kita pelajarin di sini itu untuk S1 di bagian hukum itu kan kebanyakan kita belajar tentang teori. Karena prakteknya tentang nusus-nusus konun atau pasal-pasal konunnya itu jarang kita bahas secara mendetail karena memang melihat banyak juga tulab-tulab ajnabi atau dari luar negeri gitu ya Ustaz ya. Jadi setelah itu beliau kirimkan sama saya. Jadi kita bisa belajar. Cara paham itu banyak. Lihat internet, lihat kamus, tanya dosen. Kalau umpamanya dosennya nggak terjangkau, beliau belum balas chat, tanya kakak kelas. Masya Allah banyak kakak kelas kece. Contohnya Robit nih. Bisa diperdayakan gitu. Jadi teman-teman ke mustawa 1, mustawa 2, mustawa 3 konon perdayakan orang-orang kayak Robin. Karena memang Masya Allah saya lihat ya dari arahan dari Dr. Arafat di saat kita bikin halakoh murojaah itu loh. Fikrohnya saya yakin beliau itu pengen sebenarnya terus menerus. Cuman setelah kalian bisa, kan kita butuh dibantu itu di awal-awal bagaimana cara memulai gitu kan. Tapi kan kalian udah bisa nih. Mestinya adik-adik ini ajarin gitu. Adik-adik kelas kita kalian ajarin ya. Mestinya insyaallah lah habis podcast ini insyaallah langsung ya buka bimbingan. Kan terlihat juga dari anak-anak konon di mustawa 2 dan mustawa 3-nya juga. Nah, jadi juga baca buku-buku terkait, sering compare ke konon di Indonesia. Betul. Itu kita harus betul-betul komparasi ke Indonesia itu butuh sekali karena itu bahasa kita yang lebih mudah. Kadang-kadang kita di Indonesia Masya Allah pegiat hukumnya itu banyak. Kalau di Yaman ini mungkin insya Allah kedepannya bisa berubah ya. Di Yaman itu kalau udah ada satu orang ahli, udah rata-rata nukil dari situ semua. Makanya yang terlihat mengkoror kita deh. Beda ustadz, beda ini, mirip-mirip pembahasannya gitu-gitu aja. Jadi bahkan kadang beda cetakan edisi, sama aja cuma ganti sampul doang gitu. Nggak ada perbedaan gitu. Nah, kalau untuk cara belajar selain dari itu, ini nasihat dari Habib siapa gitu. Ana sebenarnya kalau masalah Habib ini bukan saya anti, cuman saya ngapal namanya sulit. Tapi ingat Ana Habib ini yang bilang. Disuruh dipraktekkan. Saya entah beliau menukil atau emang kalam beliau. Sebelum belajar baca ininya, persiapkan materinya, baca. Setelah belajar merujaahkan materinya. Ini yang dua ini aja diamalkan, itu besar banget. Udah saya pernah praktekkan ini. Jadi gini, kadang-kadang teman-teman Masya Allah terlalu sibuk. Maksudnya waktunya untuk umat semua, belajar organisasi, untuk ini gitu kan. Jadi nggak ada waktu sama sekali untuk belajar. Pergunakan 15 menit ini aja. 15 menit kan kita antara jam pertama sama ke jam kedua itu 15 menit. Nah, jadi antum datang ke kelas 15 menit lebih awal, itu aja. Baca yang akan datang dan merujaahkan pelajaran sebelumnya. Nanti keluar jam pertama, mau masuk ke jam kedua gitu lagi. 15 menit aja pergunakan, perdayakan ini. Insya Allah itu sangat efeknya sangat kuat lah gitu. Dan terakhir setelah baca nih, udah paham, udah dimurojaahin, bikin talkisan. Talkisan saya maksud ini nggak bikin poin-poinnya biar mudah dihafal. Kita paham ya kalau orang-orang hukum kalau udah bicara kayak kita ini kan ngelantur lidur ya, banyak kemana-mana. Nah di buku mukor kita juga seperti itu. Beliau kalau ngomong aja, apalagi nanti kalau udah ada kalimat taqibun, pendapat dari dokter itu sendiri yang ngomentarin konon, itu panjang sekali. Dan yang anak praktekin, tapi jangan diikutin teman-teman. Kadang-kadang ditanya di ujian. Rata-rata ini nggak masuk ujian. Kita baca panjang-panjang nggak masuk ujian. Tapi hafal teman-teman. Tapi ada beberapa Ustaz yang dosen-dosen akhir-akhir ini tuh seperti Ustaz Nizar itu sering ngasih soal dan bagaimana pendapat mu'alif tentang masalah ini gitu. Wah, akhir-akhir ini Ustaz Nizar itu udah kayak ikhtiar fikih gitu. Mu'tamadidal. Jadi itu itu hal yang tidak biasa di masa saya dulu. Nah, setelah ini semua, oke, saya balik lagi ya contekannya, takutnya lupa. Ini kalau udah lupa gini. Terakhir itu yang dibilang Abu Yata di pembagian waktu. Kita harus bagi waktu kita. Dalam satu hari itu, antum harus menyisihkan, harus ada jatah baca ada, jatah murojaah ada. Ini dua ini nggak bisa digabung ini. Atau gimana maksudnya? Maaf, hafalan dan murojaah. Jadi ada jadwal untuk ngapal, ada untuk murojaah. Nggak usah lama-lama. Dalam satu hari itu 1 jam untuk murojaah, 1 jam untuk ngapal. Atau mungkin kalau orang sukanya lebih suka ngapal, banyakin ngapalnya. Atau suka murojaah, banyakin murojaah. Intinya kasih 2 jam aja di luar jam kuliah. Dari 24 jam yang antum miliki untuk belajar, insya Allah itu udah ngeri banget itu. Nah, kalau untuk menghadapi ujian biasa anak itu ada tip khusus lah yang untuk anak. Jadi orang itu kan cara belajarnya beda-beda.
Dan saya ini untuk mendapatkan ramuan yang saya ambil ini itu dari orang. Dulu itu saya memang karena menargetkan kumlot waktu Ambisius itu, itu. ambisinya kuat banget. Jadi kalau ada yang wisuda nih, dia lulus, anak kumlot dia, saya nggak bakal diam diri. Saya datangin. Nah, gimana cara antum belajar? Gimana cara antum belajar hari-hari? Gimana cara antum belajar mendekatin ujian? Sebagian bisa saya ambil, bisa saya praktikkan, cocok dengan style saya ambil, saya amalkan. Sebagian nggak bisa. Contoh ada Habib, orang Palembang, itu nilai bagus banget. Di angkatan dia paling tinggi nilainya. Tapi dia murojaahnya tiap malam, Bit. Waduh. Saya kalau tiap malam itu keistiqomahannya kurang gitu. Jadi ada juga yang anak pondokan yang saya bilang tadi itu, yang Bang Alif Hamdani namanya, kumlot juga itu, pintar itu. Dia lebih ekstrim pula. Benar-benar malam ujian. Sama sebelum malam ujian 2 malam toh. Dia nyelesain 500 halaman, Bit. Saya nggak bisa. Yang ini saya nggak bisa, yang sana saya nggak bisa. Jadi tapi ada yang saya ambil dari Bang Alif. Kalau Bang Alif kalau nggak salah itu metode dia yang penting paham dulu. Paham dulu. Kalau dari Habib ini kan membagi waktu dia untuk terus menerus gitu. Saya tanya juga Habib yang lain atau abang-abang yang lain yang mumtaz. Saya simpulkan lah ini. Sebelum masuk ke kelas untuk ujian minimal 4 kali khatam Muqarrar. 4 kali khatam Muqarrar. Tapi enggak, ini mudah. Di kelihatannya aja sulit. Karena teman-teman waktu sempat ini sebenarnya udah pernah saya bawakan di podcast Hagopos dulu. Cuman karena mungkin lebih banyak dislike-nya daripada like-nya, udah tenggelam dia. Jangan banyak dislike ya teman-teman, tetap kasih like dan juga komen yang bagus-bagus lah. Kita mah beradab aja. Minimal gitu, doain aja lah. Jadi 4 kali khatam itu maksudnya gimana? Yang pertama, khatam kan antum udah baca nih. Setelah antum baca itu ada namanya khatam sortir. Gimana itu? Sortir itu gimana? Ini masih penting dan tidak penting. Iya betul. Gitu. Di kitab hukum kan kita tahu itu biasa ada mabahas awal, matlab ini, ada pengantarnya. Nah, gitu. Itu kalau ada judul di sampingnya itu, sewaktu saya baca itu saya bikin bagian-bagiannya. Karena buku hukum ini khusus anak hukum, tapi madah-madah syariah lain yang sejenis kayak gini metode penyusunannya juga bisa diamalkan. Gimana apa? Terlalu banyak ininya. Bahasa untuk syarah yang sebenarnya bisa dipadatin. Jadi kita mau lihat ini pembagian pertama. Pembagian keduanya kadang bisa 10 halaman. Kan ribet kita bolak-balik nih. Jadi samping judul yang pertama itu di umpamanya paslon awal itu saya bikin nih pembagiannya ini. Nanti gunanya di saat murojaah, di saat mepet. Di saat mepet nanti contohnya antum tidur nih malam ujian, tiba-tiba kebangun setengah jam sebelum ujian. Kalau nggak di murojain takut lupa, mau murojaah nggak tahu mau murojaah mana. Inilah pokok-pokok inilah yang di murojain nanti. Jadi khatam itu semua disortir, mana yang penting mana yang nggak penting. Jadi saya itu untuk penyortiran juga ada beberapa jenis bertingkat gitu. Itu saya bilangkan gunakan pulpen atau gunakan stabilo. Jadi kalau dia itu yang perlu cuman dihafal doang, kita ngambil fikrohnya doang. Tapi sangat penting, ini biasanya saya kasih stabilo tapi kecil gitu kayak pulpen doang. Kayak garis gitu. Garis doang. Itu berarti dia ini nggak usah hafal nason ini. Yang penting kau hafal aja gitu. Kalau contoh-contohnya apa yang menurut antum nggak perlu dihafal nason lah itu umpamanya. Kayak perkhilapan kaulnya itu nggak perlu dihafal nason, yang penting tahu ini yang membolehkan ini, kayak dalil-dalil kecuali Al-Quran dan hadis ya. Kalau itu harus ini. Jadi yang lainnya kalau perkhilapan lain kan cukup ini. Yang kedua itu ada yang penting untuk dihafal nason, itu saya full stabilo dia gede. Nah itu contoh-contohnya kayak aksam-aksam pembagian tadi, al-qail nama yang disebutnya, atau madhab ini harus ambil. Nah itu yang penting-penting semua full. Nah terakhir ini yang paling penting, al-muhim minal muhimmat, itu saya fullin tapi di ujung di pinggirnya di sini tuh. Seandainya ini buku nih di pinggir sini atau di pinggir sini, itu saya bikin tulisan tanda supaya itu penting. Contohnya muhim. Gitu. Atau saya kasih tanda tangan kecil ya. Itu biasa apa? Yang kemungkinan besar bagi saya itu masuk ujian. Contoh, di saat ada teori kita harus tahu mana yang diambil hukum Yaman. Nah, kalau yang diambil hukum Yaman itu saya bikin muhim. Atau waktu itu atau bisa bikin alladzi akhadha bihi qanul yamani, tapi terlalu panjang karena muhim aja. Jadi yang muhim ini itu kadang di saat murojaah kita tadi yang saat buru-buru itu, ini langsung mata kita menuju ke situ. Oke, sekarang kita udah sortir semua. Udah selesai khatam, 1 kali khatam. Khataman Quran untuk ngapal. Mana yang hafal itu yang perlu tadi yang perlu dihafal nason aja. Kalau nggak perlu dihafal nason nggak perlu dia hafal. Setelah dihafal semua ini wajib selesai,
sebelum di malam ujian ini. Kalau bagi saya, karena saya nggak tenang tidur. Kalau masih ada, kan ada orang dia ngapal ditinggalin satu pasal doang. Satu pasal besok aja lah. Gitu. Tiba-tiba kebangun telat. Nah gitu. Jadi kan ada orang bilang ya nggak apa-apa kan kita ngambilnya cuma hakun aja 5. Yang penting lulus 50% kan. Kalau bisa target kita jangan seperti itu gitu. Karena kita kan selagi masih bisa nargetin yang maksimal ya, maksimal gitu. Nah, khatam yang ketiga itu habis sholat subuh biasanya di hari ujian. Itu khatam lagi. Tapi ini karena udah ngapal, itu ngatam biasa bacanya gini. Ngulang-ngulang gitu santai. Ngulang-ngulang. Jadi kayak baca yang muhim-muhim tadi, tarif-tarif tadi. Oh, habis waktunya, Ustaz? Oh, belum. Saya kira. Oke. Nah, jadi itu udah selesai satu khatam lagi. Biasa udah kayak gini udah mulai tenang lah ini saya. Biasa itu saya mandi lah itu. Mandi. Habis mandi sambil siap-siap ke qiraah. Inilah khatam cepat tadi. Saya baca, ini saya mengetes hafalan saya. Gimana bagi saya? Gimana kadarnya antum udah siap menghafal ujian? Gimana kaidahnya? Kaidahnya saat antum lihat tadi judul tadi. Antum itu udah bisa bagiin anwa'nya seperti ini. Setiap nau' ta'rifnya ini. Perkhilapan di dalamnya seperti ini. Mazhabnya ada sekian. Dalil mereka ada sekian. Umpama itu kalau fikih Quran ya. Dan ini nanti kalau saya dihukum yang diambil kawan hukum yang mani ini. Dan kalau memang ditanya tadi mu'alif pendapat mu'alif ini tuh layak untuk direvisi undang-undangnya. Seperti itu udah bisa, cuma lihat judul doang. Itu udah mantap berarti. Udah siap masuk itu. Kalau belum bisa seperti itu, belum bisa pendapat alif takutnya itu. Nah, itu cara-cara apa namanya ya? Cara-cara saya untuk belajar untuk menghadapi ujian di sini yang saya lakukan. Dan teman saya tadi yang Maulana Kamal, saya lihat buku dia juga seperti itu, termasuk yang di judul-judulnya itu dibikin aksamnya, anwanya, biar mudah nanti murojaahnya. Karena kadang naul awal di sini, naul tsaniyah bisa sampai berapa halaman gitu kalau di kitab Qanun itu. Itu tips-tips dari teman-teman yang di Qanun, mana tahu ada yang bisa diambil. Nah, tapi ingat, nggak ada tips yang bakal cocok atau orang sepintar Einstein sekalipun ngasih tips belajar sama antum, nggak bisa itu 100% diambil. Kenapa? Orang itu beda-beda. Jadi tugas antum meramu dari banyak orang, mana kira orang-orang yang berhasil yang mereka, nah ana bisa ngambil dari dia, ana ambil metode ini dari dia. Begitulah saya lakukan untuk metode saya. Ini metode yang saya ketemukan. Bisa jadi ada yang cocok sama teman-teman, ada yang nggak cocok. Silakan diubah. Karena lidah orang kan beda-beda gitu. Ibarat kayak bumbu Indomie kan cara masaknya beda. Kalau orang Sumatera masak Indomie itu biasanya nggak sesimpel orang di Pulau Jawa katanya. Cuma saya nggak tahu beda di mana. Indomie kan gitu. Itu sih. Jadi gitu tipsnya teman-teman. Mungkin antum yang berminat untuk mengambil Qanun di Ahqaf ataupun untuk prodi syariah juga insyaallah bisa Ustaz ya. Insyaallah bisa. Terjamu. Ana juga sering mengamalkan juga, cuman kan kalau beliau 4 kali, anak 3 kali aja, karena ganjil. Berarti gitu. lebih cerdas berarti. 3 kali bisa mantap kan, masyaallah. Terus Ustaz, mungkin antum ada pesan-pesan gak atau nasihat bagi teman-teman nih yang akan melanjutkan studinya di Universitas Al-Ahqaf ataupun yang di Yaman secara umum, dan juga mungkin pesan-pesan bagi teman-teman yang masih di Mukalla atau yang masih di Indonesia dan kebingungan untuk memilih jurusan bisa tuh mungkin ngambil di Qanun, mungkin antum ada pesan nggak untuk mereka gitu Ustaz? Jadi untuk teman-teman yang insyaallah bakal ada niat lah untuk berangkat ke Tarim ini untuk belajar, insyaallah dimudahkan, dikasih keberkahan. Yang pertama, sebagaimana saya lihat dia di podcast sudah sumber sebelum saya Kang Solah, dia mengatakan niat benar. Itu yang pertama, niat yang baik. Karena kalau udah niat baik dan kuat, tekad udah bulat, insyaallah apapun ininya aman. Yang kedua, kalau antum mau keluar negeri, yang paling pertama itu bahasa. Karena kalau kita nggak tahu bahasa atau kaum, kita nggak bakal bisa lepas dari makarnya mereka, dari tipu daya mereka. Kita harus bisa bahasa. Kalau yang ketiga, saya lihat itu dalam memilih jurusan harus sering-sering survei. Apalagi milih kampus zaman sekarang ini rahasia umum ya kan, udah banyak orang-orang yang datang tertipu Yaman ini. Nah ini tuh harus sering-sering survei untuk milih jurusan dan musyawarah. Setelah musyawarah itu sama orang tua, sama guru. Sama orang tua insyaallah minta ridho, minta musyawarah. Guru lebih tahu kemampuan kita gitu. Terakhir istikharah, la yakhaf man istakhar. Nggak mungkin menyesal orang yang beristikharah kepada Allah, insyaallah hasilnya bagus. Nah untuk teman-teman yang mau milih jurusan Qanun, bingung mau masuk atau enggak, insyaallah
nggak sulit, udah kita bantah tadi. Kita ada di sini untuk bisa saling membantu dengan antum, dan memang Abuya melestarikan kisim konun, melekat dengan syariat. Iya. Dulu kan sempat mau dipisah sebenarnya syariat dan hukum ini, syariah Juga, hukum kuliah hukum. Iya. Jadi kenapa kita nggak berubah jadi kuliah hukum kayak di Aden dan segala macam? Abu yang nggak mau orang-orang hukum keluaran Agob itu hanya paham hukum tok. Lepas dulu. Jadi Abuya itu memang salah satu dosen kita pernah mengatakan, cita-cita beliau besar untuk kalian ini. Kenapa? Karena beliau itu memberikan kalian kapasitas untuk menjadi orang besar. Antum mau jadi presiden, mau dikasih ilmunya dalam buat kebijakan gimana, jadi DPR gimana. Tapi ingat harus jangan bertentangan dengan syariat. Bukan kita fanatik, kita kan negara yang mengimani ataupun negara yang umat beragama kan gitu. Jadi menurut keyakinan saya, dengan Islam itu kita bisa bangkit. Dengan Islam kita bangkit. Tapi dengan Muslim, mungkin Muslim banyak yang individu yang menyalah gitu. Nah jadi silahkan masuk ke sini, karena memang di Agob ini satu-satu yang saya lihat ya, ini nggak saya ketemukan di kampus lain, kampus yang hukumnya kuat. Karena hukumnya kuat kenapa? Hukum, lulusan Agob yang hukum itu diakuin sama orang-orang hukum di Son'a. Kalau udah anak Agob masuk ke Ma'had Alilil Qadha, di sini orang-orang yang pelatihan untuk jadi qadhi itu, mana anak Agob, udah mereka udah ma'ruf lah. Oh gitu. Oh, udah ma'ruf. Itu cerita dari Ustaz Ustaz Dr. Hashim Mughebel banyak. Rata-rata di Son'a itu yang megang mahkamah itu hakim-hakim itu alumni Agob banyak, yang udah tua-tua dulu, yang sepuh-sepuh lah, bukan tua ya bahasanya. Nah, untuk syariatnya pun kuat, jadi sama-sama kuat. Di mana ada jurusan hukum, mereka itu bahas kitab fikihnya setingkat minhaj, usulnya setingkat goyah, ilmu alatnya Ibnu Aqil, Syadzal Arif. Ini bukan kitab mubtadi. Jadi emang tujuan Abuya, kamu paham hukum, kamu berdakwah melalui hukum dengan membuat kebijakan. Gimana nanti kebijakan kamu ini, setiap orang yang mengamalkan kebijakan kamu, kaum yang membuat kebijakan berpahala, kamu dapat kena nanti pahalanya. Nah itu kalau untuk kebingungan. Untuk teman-teman yang sedang belajar mustawa 2, mustawa 3 sekarang, pertama maksimalkan, karena mumpung antum masih muda, otaknya masih fresh. Ini ada lagi nih contekan saya ya. Ini waktu ke Lora Ismail saya nyontek kemarin ini. Ini beliau menukil salah satu nasihat beliau, menukil kalam Mutanabbi. Apa kata Mutanabbi? Walam arofi uyubin nasi syai'a kaqadirin kaqadril kaqadril qadirina ala tamami, katanya gitu. Atau kalau yang salah nanti bisa diperbaiki di komentarnya. Simpelnya seperti ini, katanya aib yang paling buruk itu adalah orang yang sanggup maksimal tapi dia nggak mau maksimal. Nah gitu. Antum dikasih kesempatan untuk belajar di Tarim ini, kenapa nggak maksimalkan waktu untuk belajar secara sungguh-sungguh, perbaikin nilainya. Orang bilang kan, apa gunanya nilai bagus kalau nggak berkah? Saya tanya, lebih bagus mana, nilai bagus tapi berkah daripada nilai jelek nggak berkah pula? Nah itu karena kan nggak ada. Emang ada jaminan kalau nilai bagus pasti nggak berkah? Enggak. Guru-guru kita banyak kok yang berkah-berkah itu nilainya bagus gitu. Dan bikin targetnya teman-teman yang masih di sini. Kenapa? Biar nanti jangan kayak saya, tua-tua di Agob gitu. Jadi saya target dulu waktu S1 yang penting selesai S2. Selesai S2 saya bingung nih, saya mau gimana. Orang tua bilang, udah kamu sekarang harus mandiri secara ekonomi, kalau mau S3 cari sendiri gitu. Saya bingung sekarang. Jadi mulai dari sekarang, saya yakin antum datang ke Yaman ini punya target. Nah target yang dulu awal itu gali kembali dalam hati antum yang paling terdalam, sempat terkubur dengan kelalaian main-main, gali kembali. Apa tujuan antum datang ke sini? Kembangkan itu. Dan nanti dari sinilah rancang bagaimana antum ke depannya mau menjadi seperti apa. Karena saya menukil lagi nih dari salah satu narasumber sebelum saya, Ustaz Ahmad Alfian Jihadi. Banyak berarti ya. Ini persiapannya kayak gini gitu. Sebelum datang ke sini, kata beliau, dakwah itu harus kolektif. Betul. Karena kayak gini, kalau yang mensyiarkan agama hanya orang-orang ustaz-ustaz LC doang, yang orang jurusan syariah doang, nanti di parlemen siapa yang mensyiarkan agama? Di pemerintahan siapa yang mensyiarkan agama? Kita butuh dokter yang dia mengobati tapi hatinya tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena itu insya Allah lebih anfa kepada dia. Kenapa? Kalau seandainya orangnya udah maksimal diobatin, ternyata toh nggak selamat, dia nggak menyalahkan diri sendiri, karena udah takdir gitu. Jadi kita itu butuh, ayo kita sama-sama berdakwah mensyiarkan Islam dengan kapasitasnya masing-masing. Nah gitu. Salah satu nasihat Abuya Baharun waktu disowankan tentang Agopos, ini nanti sama teman-teman Agopos mungkin bisa jadi penyemangat gitu. Bahasa beliau gitu,
uktub syai'an tu'jar alaih. Kata beliau, torehkan sesuatu yang kamu bisa dapat pahala dari itu. Karena kan man sanna sunnatan hasanah, siapa yang membuat hal yang baik, semua yang melakukan kebaikan itu, tapi hati-hati. Siapa yang membuat keburukan juga, kamu yang pertama kali, Anda yang pertama kali melakukan hal buruk di media Agopos, hati-hati. Nanti jadi yang bukan pahala doang yang jariah kan? Dosa juga jariah. Terakhir nih, maksud anak konon mungkin ya, teman-teman, anak konon. Jangan lupa antum kan bakal balik ke Indonesia. Antum jangan jangan malas untuk komparasi semua dengan hukum Indonesia. Saya dulu salah dalam saya itu mau koster dalam belajar. Maksudnya saya nggak sungguh-sungguh dalam belajar. Satu-satunya hukum yang saya komparasi pasal per pasal dengan Indonesia hanya satu hukum, tentang kewarganegaraan. Itu kewarganegaraan di hukum Yamani dengan kewarganegaraan di hukum Indonesia itu saya komparasikan. Cuman satu ini aja. Coba seandainya semua hukum itu seperti ini, insya Allah antum bakal lihat perbedaannya di mana dan mana yang lebih baik. Kalau yang lebih baik konon Yamani, antum bisa sarankan ke DPR untuk direvisi gitu. Tapi kalau yang terbaik memang ke Indonesia, antum bisa ngomong sama dosen, kalau nyaman ini butuh diubah. Itu salah satu yang yang ana nasihatkan untuk antum. Dan terakhir saya tutup untuk anak konon, ini yang bilang tadi, banyak kalam dari Dr. Abdul Rahman Al-Faqih yang saya ingat. Saya belajar terakhir sama beliau di ilmu hukum, di jurusan hukum itu mustawa 3, karena mustawa 4 dan mustawa 5 beliau nggak ngajar. Ingat saya mustawa 3 beliau. Beliau satu pesannya itu waktu itu suasana hening banget. Karena beliau ini setelah beliau meminta maaf kepada kita karena banyak kekurangan dalam menjalankan amanah, beliau bilang seperti ini kepada teman-teman anak konon di kelas saya itu. La tudafi an ahad wa la tahkum bi hukmin illa wa anta wa tadhun anna ridallah fih. Kata beliau, antum jangan membela klien atau jangan memvonis sebuah hukum kecuali antum kuat dugaan bahwa yang antum lakukan itu sesuai dengan ridha Allah Ta'ala. Karena tanpa ada muraqabah dari Allah Ta'ala, nggak merasa di muraqabah, makanya orang banyak mencari di halapan layak doang, dia di belakang hukum dia bermain gitu. Karena dia merasa nggak ada yang tahu. Tapi kan kalau kita udah tahu, Allah itu maha tahu kan. Nah, ini yang lebih kuat sebenarnya muraqabahnya daripada pengawas manapun, lebih daripada DPR sekalipun lebih kuat pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin penutup dari saya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita bahas ini dari tadi, mulai dari bagaimana kisah hidup antum, terus bagaimana konun itu bisa diambil akhirnya sampai di Indonesia dan juga di Yaman, terus pesan-pesan beliau yang sangat menancap di hati karena memang saya juga orang konun gitu kan. Mungkin teman-teman karena durasi juga sudah memenuhi dari target. Nah, mungkin kita harus tutup dulu dari podcast Zawiyah ini. Insyaallah kita bertemu di episode selanjutnya. Insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.